Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Slalahi, Prodi Bimbingan dan Konseling. Dosen pengampu Bu Khairina Ulfa, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana menjadi seorang guru BK yang profesional. Pendidikan merupakan tonggak utama dalam kemajuan perkembangan suatu bangsa. Pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberikan arahan dan dorongan kepada peserta didiknya. Dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta bergaul baik dengan peserta didik, teman-temannya, serta anggota masyarakat sering menjadi perhatian masyarakat luas. Tuntutan profesionalisasi guru BK diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6 Sistem Pendidikan Nasional, yang isinya yaitu guru BK atau konselor merupakan kualifikasi pendidik yang sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong belajar, tutor, widyaswara, fasilitator, dan instruktur. Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pendidikan yang menyeluruh. Tujuan utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah memberikan dukungan kepada pencapaian kematangan kepribadian, keterampilan sosial, kemampuan akademik, dan bermuarah pada terbentuknya kematangan karir seorang individu yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Profesional, bimbingan dan konseling sekedar pekerjaan atau vocation, melainkan suatu vokasi khusus yang mempunyai ciri-ciri, expertise, responsibility, dan rasa kesejawatan. Dalam profesi ada beberapa istilah yang hendaknya tidak dicampur adukan, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Profesional sebagai kata sifat menunjukkan kepada dua hal, yaitu pertama, orang yang menyandang suatu profesi, kedua, sifat penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Profesionalisme menunjukkan kepada komitmen atau semangat para anggota suatu profesi untuk menunjukkan atau meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesi. Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Profesionalisasi menunjukkan pada proses peningkatan kualifikasi maupun kualitas atau kemampuan para anggota atau petugas suatu profesi dalam memenuhi kriteria serta penampilan standar sebagai anggota suatu profesi. Jika kita melihat makna arti bimbingan dan konseling, proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya agar konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalah konseli sehingga konseli mampu melihat masalah sendiri sesuai dengan potensinya dan mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya.
Dari penjelasan uraian di atas, maka dapat disimpulkan profesional bimbingan dan konseling merupakan pekerjaan khusus yang juga memiliki prinsip secara umum, yaitu memiliki bakat dan minat, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya, adanya sikap tanggung jawab, memperoleh penghasilan dan kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalnya, memiliki jaminan perlindungan secara hukum, serta memiliki organisasi profesi. Profesional bimbingan dan konseling terdapat 3 tujuan, yaitu pertama, pelayanan, yaitu dimaksudkan sebagai bantuan yang diberikan bagi orang-orang yang membutuhkan bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan pengembangan pribadi dan pemecah masalah. Tujuan pengembangan individu atau kelompok individu sesuai kekuatan, kemampuan, potensial, dan aktual serta peluang yang dimilikinya. 2. Kualitas pelayanan. Dengan pelayanan yang berkualitas tinggi, upaya mengatasi kondisi kritis serta mengurangi hambatan dan kerugian yang akan ditimbulkan menjadi efektif dan efisien. Profesi pelayanan merupakan yang teliti, cermat, dan cerdas sehingga pelayanan yang diberikan berkualitas. Ketulusan dalam memberi layanan. Ketulusan ini didorong oleh motif altruistik atau rela berkorban tanpa pamrih. Dengan ketulusan tersebut dapat dipahami bahwa pelayanan itu diberikan dengan sukarela atau setidak-tidaknya tanpa terpaksa. Pelayanan diberikan tanpa pamrih atau setidak-tidaknya tanpa tujuan yang bersangkutan dengan kepentingan pribadi pemberi layanan. Berikut ini ciri-ciri guru bimbingan dan konseling yang profesional menurut Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2012 halaman 12-13 dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Mampu menjaga kerahasiaan data dari siswa setelah melakukan kegiatan aplikasi instrumentasi kecuali atas permintaan konseling. Hal ini perlu diperhatikan karena guru bimbingan dan konseling harus membangun kepercayaan konseling terhadap guru bimbingan dan konseling dan kepercayaan terhadap pelayanan konseling. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.